Ya, oke ya. Selamat pagi Nil ya. Ya, oke ya. Kita lanjut ya sekarang ya. Lanjut lagi untuk yang poin keseimbangan ya. Poin keseimbangan untuk yang tangga bersandar di dinding. Coba kamu lihat soal yang Ibu bagi tadi. Atau kita lihat dulu yang pertamanya dulu. Udah, nggak apa-apa. Bentar. Ya. Oke, kita lihat ini dulu. Nggak apa-apa ya. Karena ini soal nomor 1 ya. Di antara ini. Yang penting kalian bisa baca. Coba untuk yang gambar pertama. Ini gambar apa? Jangka sorong ya. Berapa penilaiannya ini? Gambar 1. Ini angka berapa? 3. 0 sebelum 0 berarti berapa strip? Sebelum 0 ini. Sebelum 0 nonius. Ini berarti 3, berapa? 3,1. Kemudian yang paling lurus itu garis ke berapa? Ini ya, ke 9 ya. Ya, berarti ini 3,19 ya. Nah, sekarang untuk yang ini. Gambar berikutnya, gambar yang kedua. Masih jangka sorong. 9, berapa? Sebelum 0 nonius. Sebelum 0 nonius ya. Berarti ini. Ini yang dibaca berapa? 9,0. Lalu yang paling lurus yang mana? Garis ke 3. Ya, berarti ini 9,03 ya. Sekarang yang ini, berarti ini yang kamu baca. Berarti berapa? 4,1. Kemudian yang paling lurus garis ke berapa? Ini ya, 7 ya. Berarti ini 4,17 ya. Nah, sekarang berikutnya lihat ke papan, jangan lihat ke situ, lihat ke papan supaya kamu belajar membaca. Ini berarti 4,5 sebelum garis ini ya. Sebelum garis ini maka ini yang kita baca. Berarti 4, berapa? 4,50. Lalu yang ini yang kamu baca ini yang ini. Habis 45 berarti berapa? 46. Maka kamu tambahkan di sini 46, 0, jadi berapa? 4,93. Nah, yang ini yang kamu baca ini. Angka berapa? Habis 2,5 berarti 2,50. Yang kamu baca ini persis di angka berapa? 25. Berarti ini 0,25. Maka dibaca berapa? 2,75. Yang ini yang kamu baca. 5, 6, 7, 8. Maka ini 8,00 ya. Lalu yang ini 16. Berarti ini 0,16. Jadi 8,16. Gampang ya? Gampang. It's so easy gitu ya. Nah, nanti kamu kerjakan itu ya. Oke, sekarang ini. Mencari vektor resultan. Mencari vektor resultan, di sini ada satu yang membentuk sudut. Berarti satu yang membentuk sudut ini kita apakan? Diapain? Diuraikan. Charlene mau tidur di luar. Diuraikan kemana? Ke sumbu X dan sumbu Y. Ini berarti jadi F berapa? Ini F1 atau F2 atau F3? F2 ya? F2X. F2X. Sudut di sini 53. Jangan kamu gunakan 53, tapi kamu gunakan yang 37 derajat. 37 derajat, X itu selalu cos. F2-nya berapa? Berapa F2? 10. Berarti ini adalah 10 cos 37 berapa? Cos 37. 0,8 kali 10. 8. Lalu kita cari F1Y. F2Y, sorry. Berarti kita menggunakan sin 37. Sin 37 berapa? 0,6 dikalikan F2-nya 10. Berarti berapa? 6. Oke, ini F1-nya berapa? 2 ya. Lalu F3-nya berapa? 6. Nah, yang ke kanan 8, yang ke kiri 2. Berarti Fx-nya berapa? 8 dikurang 2. 6. Yang ke atas 6, ke bawah 6. Berarti Fy-nya sama dengan berapa? 0. 6 dikurang 6 berarti sama dengan 0. Resultan itu sama dengan akar dari apa? Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Sama dengan berapa? Berapa? 6. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi itu keluar satu nomor. Kita masih ada 1 jam lagi.
Atau habis? Masih ada? Oke, ya. Sekarang yang ini ya. Yang ini sama caranya ya. Nanti kamu uraikan juga ke sumbu X dan ke sumbu Y. Bisa kerja sendiri? Bisa ya? Oke. Sekarang untuk yang ini. Tentang jarak ini. Ya, kalau ditanyakan jarak tempuh secara keseluruhan, berarti kalian menggunakan apa? Luas bidang di bawah kurva secara keseluruhan ya. Luas bidang. Jadi ini adalah luas 1, luas 2, luas 3. Luas 1 bentuknya apa? Segitiga. Berarti A1 sama dengan berapa? 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? 10. Tingginya berapa? 5. Berapa luasnya? 25. Sekarang luas yang kedua. Luas 2 ini adalah persegi panjang. Ini ke sini berapa panjangnya? 5. Tingginya 5. Berarti berapa? 25 juga. Kemudian yang ketiga, alasnya berapa? 2. Tingginya 5. Berarti A3 berapa? 5. Kalau begitu jarak keseluruhan. Maka luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Berarti 25 tambah 25 ditambah 5. Tetapi kalau misalnya yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh 7 menit terakhir. Berarti dari mana? 7 menit terakhir. 7 menit terakhir. Berarti dari 10 ke 17. Maka sama dengan 25 ditambah dengan 5 ya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah 10 menit pertama. Berarti luas 1 tambah luas 2. Bisa? Dimengerti ya? Oke, itu keluar satu nomor. Nanti kamu kerjakan sendiri ya. Kalau jarak yang ditempuh, kalau percepatan kan gampang. A itu kan sama dengan delta V per delta T itu aja ya. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah ini, jarak terjauh pada gerak parabol. Gerak parabol jarak terjauh, kemudian lamanya benda di udara, kemudian titik tertinggi. Nah, kalau dari atas lantai ya, dari atas lantai, jadi misalnya lantainya adalah ini, seperti, bentar. Ya, seperti ini ya. Ini lantainya, lintasannya parabol itu kan begini, ya, seperti ini. Nah, titik tertinggi itu dari sini. Y maksimum. Rumusnya apa? Ada yang ingat? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G ya. V0-nya berapa ini? Benda bergerak dengan kecepatan berapa? Nggak usah dibahas ya. Kalian kerja aja udah langsung sendiri. Kalau masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, ditanya tidak ada yang menjawab, capek Ibu. V0-nya berapa? 40. Berarti ini 40 pangkat 2. Sin kuadrat, sudutnya berapa derajat? Sin 37 berapa? 0,6. Berarti 6 per 10 dipangkatkan 2. Ya, dibagi dengan 2G. 2G berarti 2 kali berapa? Kalau G-nya nggak diketahui berarti pakai 10. Maka ini 2 dikalikan 10. Ada yang bisa dicoret? Ini dengan ini habis nih. Kan 40 pangkat 2. Ini 10-nya juga per pangkat 2 kan? 4 pangkat 2 berapa? 16. 6 pangkat 2 berapa? 36. Dibagi dengan 2 kali 10. Ini coret aja dengan ini 8. 36 kali 8 bagi 10. Nah, nanti kamu cari sendiri. Itu untuk mencari Y maksimum. Ya. Kemudian untuk cari X maksimum, jarak terjauh. Itu rumusnya apa? V0 kuadrat kali 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Ya, atau pakai sin 2. Alfa nggak apa-apa. Tapi kalau jarak ya kamu pakai ini aja. V0. V0-nya berapa tadi? 40. Kita tulis 40 kali 40 aja. Kali 2. Sin alfa. Sin 37 berapa? 0,6 berarti 6 per 10. Cos 37 berapa? 0,8 berarti 8 per 10. Ini kita bagi lagi dengan G-nya adalah 10. Berarti hilang 1, 2, 1, 2. Ya kan? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 8, 64. 64 dikalikan 6 dibagi dengan 10. Ya.
Silahkan dihitung sendiri. Ini adalah jarak terjauh. Kemudian lamanya benda di udara. Lamanya benda di udara berarti itu adalah T maksimumnya. Maka untuk cari T maksimum sama dengan 2 T puncak, berarti sama dengan 2 apa? V0 Y dibagi dengan G. V0 Y, itu V0 sin atau cos? Parabol. V0 sin ya. 2 dikalikan dengan V0 sin alfa dibagi dengan G. Oke? Aku lari ke sini ya. Jadi ini T maksimumnya. 2 dikalikan V0-nya berapa? 40. Kemudian sin alfa, sin 37, 6/10. Dibagi dengan 10 lagi. Coret, coret. 2 kali 4? 8. 8 kali 6? 48 dibagi 10? 4,8 skon. Ya, seperti itu caranya ya. Oke. Nah, sekarang yang bedanya ini kalau ada dari atas gedung. Kalau dari atas gedung kamu ingat yang ini. Ya, berarti untuk Y maksimumnya, YM-nya nanti adalah sama dengan H0 atau ketinggian gedung, ini ditambah dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa ini dibagi 2G. Ini untuk mencarinya ya. Kemudian untuk cari X maksimum kamu harus cari T maksimum dulu. T maksimum itu berarti sama dengan T1, T puncak, itu berarti V0Y dibagi dengan G, kita tambah dengan akar dari 2Y maksimum dibagi dengan G. Ini adalah T maksimumnya. Kemudian untuk cari X maksimumnya, itu berarti sama dengan V0X dikalikan dengan T maksimum. Ingat, V0X itu berarti sama dengan apa? V0 dikalikan dengan cos alfa ya. V0Y sama dengan V0 dikalikan dengan sin alfa. Ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Hubungan roda-roda nih, hubungan roda-roda. Ya, hubungan roda-roda kita lihat yang pertama nih. Lihat yang pertama. Nah, ini adalah antara roda A dengan roda apa ini? Yang diketahui apa itu? Kalau lihat coba, kamu lihat soalnya di situ. Hubungan roda-roda. Ya, jari-jari apa? Ini apa? Ini A atau B ini? Yang pertama, A. RA berapa? Hah? 50 cm. RB? 40 cm. RC? RC 20 cm. Berarti ini A ya? Ini A? Ini A, yang paling luar. Ini B? Ini? Loh, ini B? Oh iya, ini C. Yo, masuk akal. Udah. Nah, sekarang yang diketahui apa? Sudutnya siapa? Hah? Roda A. Berarti kecepatan sudut roda A itu adalah omega A. Sama dengan berapa? 20 radian per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan linear. Linear ya. Berarti VB sama dengan berapa? Nah, berarti kita kerjakan dari sini. Ini antara A dan C sepusat atau dihubungkan dengan sabuk atau bersinggungan? Hah? Apa? Loh, kamu sampai tidak tahu yang mana apa itu sepusat, apa itu bersinggungan, apa itu dihubungkan dengan sabuk, nggak tahu. Sepusat itu artinya satu pusat. Ini namanya sepusat. Ya, kalau bersinggungan, ini namanya bersinggungan ini. Dihubungkan dengan tali, ya ini yang dihubungkan dengan tali seperti roda sepeda. Gitu ya. Nah, ini antara A dengan C sepusat. Kalau sepusat apanya yang sama? Udah loh ya, Ibu udah bahas loh ya. Ini adalah omeganya yang sama. Yang diketahui A, berarti kita perlu cari C. Karena B berhubungan dengan C. Omega C sama dengan omega A. Omega A dapat nggak? Dapat kan? Ya. Nah, sekarang yang dihubungkan dengan B itu apa? C. Dihubungkan dengan sabuk. Kalau dihubungkan dengan sabuk, antara B dengan C, itu apanya yang sama? Ini B, ini C ya. Berarti ini adalah VB sama dengan VC. VC itu kan sama saja dengan apa? Omega C dibagi dengan RC kan? Ini gampang sekali nih soal. Omega C-nya sama dengan apa? Omega A. Oh, omega A dibagi dengan RC.
Omega-nya berapa? 20 radian per sekon. RC-nya berapa? 20 cm. Berarti sama dengan 20 per 100 meter. Jadi sama dengan berapa? 100 meter per sekon. Selesai. Lah sudah. Oh ini bukan radian ya, ini radian per sekon ya. Udah selesai. Cara menjawabnya cuma seperti itu. Ya, jadi nanti kamu kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat gambar yang berikutnya nih. Ada roda A dengan roda apa ini? Roda B ya. Ini roda A, roda B bersinggungan. Yang diketahui apa? Terpotong ya. Di situ terpotong juga gambarnya. Oh tidak, di ibu terpotong. Oke. Ya, roda A dengan roda B, apa itu yang diketahui apa? Jari-jari, oke ya, ini diketahui. Di sini kan ada RA 25 ya. RA sama dengan 25 cm, kemudian RB sama dengan 15 cm. Bersinggungan, berarti apanya yang sama? V-nya ya, VA sama dengan VB. Kemudian antara B dengan C itu adalah dihubungkan dengan sabuk. RC-nya berapa? 40 ya. Nah, B dengan C dihubungkan dengan sabuk juga sama. VC akan sama dengan VB. Yang ditanyakan apa? Diketahuinya dulu apa? Siapa? Siapa? C berputar dengan kecepatan 60 putaran per menit. 60 putaran per menit. Apa ini artinya? 60 putaran per menit. Ini berarti boleh dibilang frekuensi, nggak apa-apa. 60 putaran per menit. 1 menit itu berapa sekon? 60. Berarti frekuensinya sama saja dengan 60 per 60 sekon. Atau sama dengan 1 hertz. Ingat, omega itu sama dengan apa? 2πf. Berarti omega C-nya sama dengan 2π dikalikan dengan 1 hertz. Ya. Maka ini jadi 2π radian per sekon. Ya, itu kecepatan sudut daripada roda C. Yang ditanyakan apa? Kecepatan sudut roda A. Oke. Nah, kita punya rumus ini. Berarti kita berangkat dari sini dulu. Bahwa VC sama dengan VB. Berikutnya VA sama dengan VB. Berarti ini sama saja dengan VC langsung. Ya. Nah, sekarang kecepatan sudut V itu kan sama dengan omega. Berarti omega A, RA, ini akan sama dengan omega C, RC. Ya. Berarti omega A ini akan sama dengan apa? Omega C, RC dibagi dengan RA. Ya udah, tinggal kamu kasih masuk. Omega C-nya ini adalah 2π radian per sekon. Kamu masukkan di sini. RC-nya berapa? Sama dengan 40 cm. RA-nya berapa? 25 cm. Sisa masuk, selesai. Ya, seperti itu. Ya, nomor berikutnya silahkan dikerjakan sendiri. Ya, yang penting udah tahu dulu. Yang ini nih. Ini licin ya. Licin. Ini ada W. Sebutlah W2 gitu ya. Nggak apa-apa. W2. Berarti sama dengan berapa? Kalau 4 kg, 40 Newton. Lalu ini W1 berapa? Juga sama dengan 40 Newton ya. Tapi yang ini ke sini adalah W1 sin alfa. Sudutnya berapa derajat? Hah? 30. Sin 30 berapa? Setengah. Setengah kali 40 berarti berapa? 20 Newton. Oke. Nah, untuk mencari A, cari A-nya, berarti apa? Sama dengan W2, ini kan benda pasti bergeraknya ke sana. Ini turun. Maka yang ini positif, yang ini negatif. Tidak ada gesekan, licin. Berarti ini W2 dikurangi dengan W1 sin alfa, kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2. Karena ada massa katrol yang diperhitungkan, maka kalian tambahkan KM katrol. Ya, K-nya kita pakai 1/2. Ya, massa katrolnya di sini 4 kilo. Jadi kamu tinggal kasih masuk. Berarti ini 40 Newton dikurangi dengan 20 Newton, kita bagi massanya di sini adalah 4 kilo ditambah dengan 4 kilo, ini ditambah lagi dengan 4 kilo dibagi dengan 2. Ya, berarti sama dengan berapa?
20 Newton dibagi dengan 10 kilogram sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Itu percepatan sistemnya. Setelah ketemu percepatan sistem, berarti kamu perlu mencari tegangan 1 dan tegangan 2. Untuk mencari tegangan 1 dan tegangan 2, ya, tegangan tali 1 dan tegangan tali 2, kita menggunakan sistem ini. Sistem ini bergerak naik, berarti T2-nya positif, ininya adalah negatif. Maka kamu pakai sigma F1 itu sama dengan M1 dikalikan dengan A. Jadi T1 dikurangi dengan W1 sin alfa sama dengan M1 dikalikan A. Jadi T1-nya nanti sama dengan M1A ditambah dengan W1 sin alfa. Selesai. Nah, untuk cari T2, ya, ini tegangan talinya ke sana, berarti ini minus, yang ini positif. Jadi kamu cari sigma F2 ini sama dengan M2 dikalikan A. Berarti V2 dikurangi dengan T2 sama dengan M2A. Maka T2 nanti akan sama dengan V2 dikurangi dengan M2A. Seperti itu, ya. Udah, selesai. Nah, silahkan dilanjutkan. Soal yang lain. Ya, yang ini nih. Ya, tentukan perbandingan energi potensial pada dua posisi pada masing-masing gambar. Ya, energi potensial, tambahkan lagi energi kinetiknya juga. Perbandingan energi potensial, energi kinetik, dan perbandingan kecepatan. Kamu tambahin itu ya, supaya lengkap soalnya. Siapa tahu yang ditanyakan yang itu, karena belum tentu juga. Ya, kalau untuk perbandingan energi potensial, EP itu apa? EP1 dibanding dengan EP2. Sama dengan apa? MGH1 dibanding dengan MGH2. MG-nya hilang. Gampang sekali ini dibanding dengan H2. Tapi untuk EK, untuk energi kinetik, maka EK1 dibanding dengan EK2, ini akan sama dengan apa? Setengah MV1 kuadrat dibanding setengah MV2 kuadrat. Ya. Setengah M-nya hilang. V-nya kamu ingat, V sama dengan akar dari 2G delta H. Ya. Berarti ini sama dengan akar dari 2G delta H1 dibanding dengan akar dari 2G delta H2. Itu enggak pakai akar ya, enggak pakai akar. Karena kan energinya, energi kinetik ya. Nah, ini. Berarti 2G-nya hilang. 2G-nya hilang ya. Karena ini kan kuadrat ya. Nah, ini sama saja tadi dengan V1 kuadrat dibanding dengan V2 kuadrat ya. Ini energi kinetik. Nah, 2G-nya hilang berarti sama dengan apa? Delta H1 dibanding dengan delta H2. Nah, nanti kalau misalnya kalian dicari adalah perbandingan V1 dibanding dengan V2, ini kamu menggunakan akar dari 2G delta H1 dibanding dengan akar dari 2G delta H2. Atau sama dengan akar dari delta H1 dibanding akar dari delta H2. Atau boleh langsung gini, akar dari delta H1 dibanding dengan delta H2, nggak apa-apa. Delta H itu yang mana? Itu adalah selisih kecepatannya ya. Delta H itu ini nih. Sampai di mana dia? Nah, jadi kalau untuk delta H ini delta H2. Ini adalah delta HB gitu. Tinggiannya. Kalau misalnya satu titik lagi ada di sini nih, ada di sini lagi. Berarti ini adalah delta HC. Tapi kalau ada di puncak sini, delta H-nya berapa? Loh, delta H itu selisih ketinggian. No? Jadi pada posisi awal, delta H-nya di sini, delta HA berarti sama dengan 0. Ya, delta H berarti sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan nanti dikerjakan sendiri. Oke. Kalau enggak kamu tambahin deh ya, tambahin ini satu posisi. Tambahin satu posisi lagi di sini nih. Di tengah lah. Sinilah. Posisinya C. Jadi kamu cari antara B dan C aja ya. BC ini mau berapa? Ibu pakai 5 meter aja sini ya. Tingginya 5 meter. Yang ini tambahkan lagi posisi lagi di sini juga satu. Oke, tambahkan lagi ya. Ini posisi C misalnya, nggak apa-apa A, B, C gitu ya. Lalu ini ke sini anggaplah 30 meter. Yang ini ke sini sama dengan 45 meter gitu ya. Oke, kamu tambahin di soalmu.
Nah, ini 0,5, 2,5, ini tambahin lagi. Posisi yang satunya ada di sini. Ini 0,5, ini 1,5 ya. 1,5 meter. Oke. Ya. Posisi C. Jadi yang kamu cari yang BC aja. Nah, ini kekekalan momentum. Kekekalan momentum untuk yang ini. Yang perlu kamu ingat, karena ini pelurunya bersarang, itu berarti apa? V1 aksen sama dengan V2 aksen. Sama dengan akar dari 2GH. Itu V1 aksennya. Berarti nanti kamu ini tinggal masuk ke apa namanya? Kekekalan momentum. M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan apa? M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan V aksen. Karena ini bersarang. Ya, dikalikan V aksen. Nah, V2-nya itu kan 0 di sini karena dia belum bergerak. Ya, berarti 0 di sini. Jadi untuk cari V1 ini sama dengan 0, maka V1-nya nanti akan sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikalikan dengan V aksen, ini kita bagi dengan M1. Ya, seperti itu. Nanti momentum tidak cuma ini ya, bisa juga nanti yang misalnya ada dalam perahu gitu ya. Kamu naik perahu nih. Misalnya kamu naik perahu, ada di sini, ada 2 orang ya. Si siapa namanya? Inces sama Frey gitu ya. Ini Frey, ini Inces gitu ya. Lalu ini bergerak dengan kecepatan misalnya 10 meter per sekon. Nah, si Frey sama Inces ceritanya berkelahi. Nah, si Frey-nya lompat dengan kecepatan misalnya 5 meter per sekon. Ya. Ditanyakan berapakah kecepatan perahunya sekarang setelah Frey lompat. Gitu. Jadi misalnya beratnya Frey sama dengan 20 kilo, Inces 10 kilo. Perahunya misalnya 80 kilo gitu ya. Nah, gimana cara carinya? Nah, waktu keadaan awal kecepatan Inces kemudian kecepatannya Frey sama enggak dengan kecepatannya perahu? Sama ya, berarti di sini adalah M1 tambah M2 ditambah dengan M3, ini kita kalikan dengan V1. Ini sama saja dengan apa? M Frey dikalikan V Frey. Jadi misalnya ini adalah orang kedua, ini orang ketiga, lalu perahunya 1 gitu ya. Maka berarti ini sama saja dengan apa namanya kecepatannya Frey ya, berarti adalah M2 V2. Ini ditambah dengan M1 ditambah dengan M3 dikalikan dengan V aksen gitu. Nah, ini yang dicari berarti ya, ini yang dicari. Nanti ini tinggal pindah ke sana. Tapi ingat, kalau ini bergerak ke kanan, si Frey-nya bergerak ke kiri, berarti kecepatannya adalah minus. Jangan lupa ini untuk di momentum ya, di kekekalan momentum. Ini minus ke sana ya, berarti nanti di sini adalah Frey tadi 2 ya. V2 aksen berarti sama dengan min 5 meter per sekon. Kenapa? Karena V ini kita anggap positif. Seperti itu ya. Itu untuk momentum. Kalau ada yang seperti itu. Misalnya, oke, ini momentum lanjutnya sama aja ini ya. Tumbukan kalau lenting sempurna itu berarti E sama dengan 1. Kalau lenting sebagian berarti E-nya sama dengan ya tergantung berapa. Sama ini dengan bekas sudah sama. Nah, ini keseimbangan ini. Kalau sistem dalam keadaan seimbang ini cukup gampang sih. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Gitu aja ya. Nah, titik berat. Bisa ya? Bisa ini titik berat. Ya, ini ada tangga nih, soal tangga nih. Ya, oke. Tangga sekarang Ibu akan pakai whiteboard aja, lebih gampang. Oke, coba soal tangga tuh. Bacain. Oke. Nah, tangga bersandar di dinding membentuk sudut 53 derajat. Sabar. Oh, sorry. Oh. 53 ya? Sini ya? 53 derajat. Oke, terus M tangga kita anggap M1 ya, 10 kg. Oke.
seorang anak menaiki tangga dan tepat berada pada jarak 0,6 dari ujung tangga pada lantai. 0,6 berarti dari sini. Oke. Jika tembok licin, tentukan berapa koefisien geser antara lantai dan ujung tangga jika panjang tangga 18 meter. Panjang tangga 18 ya, 18. Oh, 0,6 ya nggak di sini ya. 0,6 berarti udah lewat setengah ya. Bentar. Panjang tangga 18 ya. L-nya sama dengan 18 meter. Berarti kira-kira dari sini. Berarti berapa meter nih kira-kira? Kalau 0,6. 6 kali 18. 6 kali 18 berapa? 10,8 ya? 10,8 meter. Berarti yang di sini berapa? 6,2 meter ya. Ya. Kuncinya cuma ini, Ji. Ya, kuncinya kita letakkan gaya-gayanya dulu. Yang pertama ada apa? Berat batang. Kemudian apa? Ada W orang. Ini berat batang itu persis di tengah-tengah ya. Berat batang. Kemudian ada lagi W orang. Ada berat orang. Ini. Ya, ini berat orang. Nah, setelah itu di titik ini ya kita anggap A titik A, ini ada gaya normal. Kemudian habis itu di sini ada gaya gesekan. Kemudian di B ini juga ada gaya normal B. Kemudian karena licin berarti gesekannya sama dengan berapa? Licin. Ada gesekan enggak? Tidak ada. Sebut titik ini adalah titik B, lalu ini adalah titik A. Maka ini adalah NA, kemudian ini adalah FA. Lalu yang di sini adalah NB gitu ya. Nah, kita ini untuk mengerjakan ini ya kita menggunakan ada sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0, sama sigma torsi sama dengan 0. Torsinya kamu pakai torsi B. Jangan pakai torsi A. Kenapa si A dicari gitu loh. Jadi jangan pakai yang di A karena A-nya dicari. Nah, sekarang untuk sigma Fx sama dengan 0. Di sumbu X ada berapa gaya? Ada berapa gaya? Hah? Sumbu X itu sumbu pendatar. Ada berapa gaya? 2 gaya, yaitu NB dengan FA. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti di sini maka NB dikurangi dengan FA akan sama dengan 0. Maka FA-nya nanti akan sama dengan NB. Ya, atau cari NB ini. Lalu berikutnya adalah sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Yang ke sumbunya ada berapa? Ada 2, 3. Ini NA dengan ada di sini ada W1. Oh, W1 yang ini ya. Ini W2 ya. W orang W2. Beratnya orang berapa tadi? Masanya orang 20 kilo ya. Oke. Yang ini positif, ini negatif. Maka di sini adalah NA dikurangi dengan W1 dikurangi W2 sama dengan 0. Berarti NA-nya sama dengan apa? Ya, W1 ditambah dengan W2. Ketemu berapa? W1 kan 10. W2 10 kali 10 100 ya. Berarti 300 ya. 300 Newton ya. Karena 100 ditambah dengan 200. Nah, NA-nya udah dapat tuh. Udah gampang dapat. Nah, sekarang setelah itu ya, kita simpan dulu di sini. NA sama dengan tadi W1 ditambah W2 kebetulan sama dengan 300 Newton ya. Kemudian kalau ditanyakan NB ini sama dengan FA gitu. FA kamu ingat rumusnya sama dengan apa? Mu N A. Nah, sekarang setelah ini ya, setelah ini kalian mencari apa? Torsi. Jadi yang ketiga ini. L-nya sesungguhnya itu nggak diperlukan. Karena tanpa L tetap bisa dicari yang lainnya. Kita menggunakan sigma torsi sekarang. Torsinya adalah torsi B. Torsi B. Torsi B sama dengan 0. Ada berapa gaya yang kita perhitungkan untuk torsi? 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, sekarang kita mulai dulu yang NA. NA muter ke kiri atau muter ke kanan? Searah jarum jam atau berlawanan arah terhadap titik B? Ini porosnya B ini. Kiri atau kanan? Kiri, oke. Berarti positif atau negatif? Positif, oke. FA positif negatif?
Muter kemana nih? Ini kita geser ke sini nih. Ini FA. Berarti tegak lurus di sini. Maka muternya ke sana. Maka dia akan negatif. Ya, ingat ya. Nah, sekarang lengannya ini. LFA. Kita tulis dulu di sini F-nya. Kemudian ini ada L-nya. Lalu ini adalah torsinya. Itu supaya cepat. Ya, supaya cepat. Nah, sekarang untuk yang NA dulu. Di sini NA. Ya, ini NA. L-nya berapa? Ini kan tegak lurus di sini. L-nya kan ini. Ya tuh ya. Ya, ini LNA dari sini ke sini. Panjangnya 18. Ini 53. Pakai cos atau sin? Cos. Cos 53 sama dengan 0,6. 0,6 kali 10,8 kali 18. Panjangnya berapa sih tadi? 18 kan? 18 kali 6. 10,8. Oke, ini 10,8. Tadi positif atau negatif? Positif ya. Berarti ini adalah positif ya. Nanti tinggal dikali. Sekarang untuk B1 atau FA dulu. FA dulu deh. FA dulu. FA ini berarti sin. Sin 53 berapa? 0,8. 0,8 kali 18. 86,4. 14,4 ya? Ya. Oke, ini berarti 14,4 ya. 14,4 atau sebetulnya nggak usah dikasih masuk L-nya nggak apa-apa deh. Ya, jangan kasih masuk supaya nggak bingung ya. Jadi kita pakai ini aja. Nggak apa-apa, nggak masuk nggak ada masalah. Jadi ini tadi berarti 0,8 0,6 ya. 0,6 L gitu ya. FA-nya berarti sama dengan 0,8 L ya. Sekarang untuk W1. W1 itu adalah berat. W1-nya beratnya ini, berat 1 ya. Ini persis di tengah-tengah. Berarti ini setengahnya. Maka lengan momennya ini sudutnya ada di sini, berarti tegak lurus di sini. Sudah langsung tegak lurus di sini, berarti dari sini ke sini. Berarti kita menggunakan cos. Cos 53 berapa? 0,6. 0,6 kali setengah, berarti 0,3 L ya. Lalu untuk yang W2 sama. Kalau di sini 0,6 maka panjangnya di sini adalah 0,4 L. Kita juga menggunakan cos. Jadi 0,6 kali 0,4 berapa? 0,24 L. Yang di sini adalah W2. Ya. Jadi di sini adalah 0,6 L NA. Kemudian di sini adalah 0,8 L FA. Yang di sini adalah 0,3 L W1. Yang ini 0,24 L. Di sini adalah W2. Yang negatif positif mana tadi? Ini positif ya. F-nya negatif ya. Berarti ini minus. Lalu untuk yang W1 minus, minus juga ya. Minus, minus. Ya udah. Ini minus ya. Jadi udah ditambahin aja. Yang mau dicari kan gesekan. Jadi kamu pakai ini ya. Kalau gitu maka di sini 0,6 L NA dikurangi 0,8 L FA dikurangi 0,3 L W1 dikurangi 0,24 L W2 sama dengan 0. Ini pindah aja ke sana. Ya, berarti sama dengan apa? Bagus ya. Nah, sekarang kita pindahkan nih, kita pindahkan ya. Jadi di sini adalah 0,8 LFA, ini akan sama dengan 0,3 L W1 ditambah 0,24 L W2 dikurangi 0,6 L. Oke, dikurangi dengan 0,6 L, aduh hilang tuh. Ya, NA ya, ini NA. NA. Nah, sekarang yang ini ya, tinggal pindahin aja, berarti 0, ini dikurangi 0,6 berapa? NA ya, LNA ya. Nah, sekarang ini kan sama saja dengan 0,8 mu NA kan. L-nya hilang, coret.
Berarti sama dengan 0,3W1 ditambah 0,24W2 dikurangi 0,6 Na. Jadi untuk cari mu A, berarti nanti sama dengan 0,3W1 ditambah 0,24W2 dikurangi 0,6 Na, kita bagi dengan 0,8 Na. Udah selesai. Tinggal kamu kasih masuk. Tadi W1-nya berapa? 20 kan? W2-nya sama dengan 100 ya, W1 ya. W2-nya 200. Kemudian Na-nya sama dengan 300. Bagi selesai lah. Seperti itu ya. Nah, itu untuk tepat akan tergelincir. Oke. Yang agak ribet itu satu nomor di situ. Jadi kalau kamu enggak mau ya udahlah biar lupain satu gitu ya, nggak apa-apa, salah satu nomor itu. Kenapa? Loh iya toh, lupakan satu nomor yang susah gitu toh. Ya, toh. Ya. Nah, yang ini nih sekarang, titik berat nih. Yuk, titik berat. Habis waktunya atau belum? Belum, oke ya. Titik berat nih. Ini dibagi berapa? Dibagi 2, oke ya. Bagi 2. Nih. Kemudian ini. Lalu ini. Dengan ini. Ya. Yang mana yang satu, yang mana 2? Bawah 1 ya. Ini 2 ya. Nah, udah kamu gini. X, Y, A. Ya. AX, AY. Sekarang untuk yang satu, X-nya berapa nih? Ini ke sini berapa? 4. Berarti di tengah-tengah sini tambah 2. Maka ini titiknya titik 4 kan? Ya. Y-nya 6. Di sini berarti angka 3. Berarti ini 3. Sekarang luasnya 4 kali 6 berapa? 24. Sekarang titik kedua. X-nya sama nih. Berarti ini X-nya 4. Y-nya berapa? Ini berarti 1. Maka ini tuh 7 ya, jangan lupa ya. Sekarang berarti ini adalah 2 dikalikan 8 sama dengan 16. Nah, sekarang AX berarti A dikalikan X. 4 kali 24 Monica. Nah, iya, lihat ke sini ya, jangan nulis. Nah, ini kamu tinggal kali AX, berarti 24 kali 24, tapi ini X-nya kan pasti sama, jadi nggak perlu dicari. Ya, X-nya pasti akan di 4, nggak usah. Nah, sekarang untuk Y, AY, 3 kali 24, 72. 7 kali 16, 112. Ya, 112. Berarti berapa? 184. Ini jumlahnya 24 tambah dengan 16 berapa? 40. Oke. 184 dibagi dengan 40. Ini adalah YO-nya. Ya. Ini dibagi dengan 4 berapa? 16 berarti 46 ya. 46 per 10. 46 per 10 berarti sama dengan 23 atau 4,6. Udah, ya. Berarti YO-nya 4,6. Jadi titik beratnya di sini berarti adalah 4,4,6. Seperti itu cara carinya ya. Jadi cukup gampang. Nah, sekarang untuk yang ini berarti kalian bagi menjadi berapa nih? 3. Janganlah 2, lebih cepat ya. Lebih cepat 2 nih ya. Jadi kamu pakai ini. Yang pertama ini. Nah, yang kedua yang ini. Yang segitiga. Ya, udah. Nah, nanti kalau yang ini kan lubang. Kalau lubang berarti nanti A-nya minus itu aja ya. Jadi dikurang. Jadi untuk yang ini sekarang kembali lagi. Di sini adalah X, Y. Yang benda pertama, X-nya berapa? 3, Y-nya 3. Berarti ini 3, 3. Luasnya berapa? Berapa luasnya? Cepetan, 18. Sama sekali. Sekarang untuk yang ini ke sini adalah 3. Jadi tengahnya di sini berarti 1,5 tambah 4. Berarti berapa? 4, 1 per 2. Y-nya berapa? 1/3 dari 3. Berarti 1. Maka ini 4. Maka ini Y-nya 4. Lalu luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. 3 kali 3 dibagi 2 berapa? 4, 1/2.
Ya toh ya? Nah, nanti kamu cari lagi di sini ya, AX, AY. Dijumlahkan lagi. Jadi XO nanti berarti sama dengan apa? AX, sigmanya, dibagi dengan sigma A. YO nanti sama dengan sigma AY dibagi dengan sigma A. Ya. Nah, untuk yang khusus ini spesial ini ya, ini minus nanti ya. Yang keduanya, A2-nya minus. Oke, ya. Ya, sampai di sini dulu. Keluar semua itu. Jadi secara tidak langsung itu